Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sidik, NIM 23011118118130105 dari kelompok 1 rancangan penelitian A. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian yang telah kami buat. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian yang telah kami susun yang berjudul pengaruh exercise dan benturan bulu terhadap tingkat stres yang dilihat dari frekuensi nafas, denyut nadi, dan suhu rektal pada domba ekor gemuk. Latar belakang: domba ekor gemuk merupakan ternak ruminansia kecil yang berasal dari Indonesia asli, yang mudah untuk ternakan dan dibudidayakan oleh masyarakat pedesaan yang dapat menghasilkan daging. Diperlukan sebuah manajemen perawatan pada ternak meliputi membersihkan ternak, penyusuran bulu, dan pengembangan kuku yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan ternak. Manajemen pemeliharaan dengan sistem pembelaan atau exercise secara rutin dapat menekan tingkat stres terhadap ternak yang tidak pernah dikembalikan. Jadi kita akan membuktikan apakah pemotongan bulu serta exercise pada ternak dapat menekan stres. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah sistem pengembalaan atau exercise dan penyuburan bulu dapat menekan tingkat stres. Manfaatnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada peneliti dan juga peternak mengenai pengaruh pengembalaan dan penyuburan bulu terhadap tingkat stres. Selanjutnya hipotesis yang kami buat yaitu sistem pembelaan atau exercise dan penyuburan bulu dapat menekan tingkat stres. Materi dan metode. Materi yang kita gunakan yaitu berupa ternak 27 ekor domba gemuk betina berumur 2 tahun dengan renang bobot 25-28 kg yang ditempatkan pada kandang dan digembalakan rutin pada pagi hari pukul 7 sampai 9 maupun sore hari pukul 15 sampai 17 dan dicukul bulunya setelah 1 bulan pemeliharaan. Kemudian dihitung frekuensi nafas, denyut jantung, denyut nadi, dan suhu rektal. Metodenya yaitu ternak domba ekor gemuk diberi pelabuhan yaitu dapat tenaga yang dikandangkan dan digembalakan, kemudian digembalakan secara rutin pada pagi hari dan sore hari, dicukur setelah 1 bulan pemeliharaan. Seperti tadi yang katakan yaitu dihitung frekuensi nafas, denyut jantung, denyut nadi, dan suhu rektal selama 3 waktu 6 jam sekali, dimulai pukul 5, pukul 12 sampai dan pukul 18. Rancangan yang kita gunakan yaitu menggunakan rancangan dasar, rancangan acak lengkap atau RAL pola Korea 3 dengan 3 ulangan dengan jumlah unit percobaan 27, domba ekor gemuk betina umur 2 tahun dengan renang bobot 25-28 kg. Faktor yang kita bikin ada 2 pelabuhan yaitu faktor A, exercise atau dikandangkan, exercise dan dikandangkan, dimana satu pemeliharaan domba dengan dikandangkan, ada 2 pemeliharaan dengan dikandangkan dan digembalakan pada pagi hari yaitu jam 7 sampai jam 9, A3 pemeliharaan dengan dikandangkan dan digembalakan pada pagi hari jam 3 sampai jam 5 sore. Faktor B yaitu panjang pembentukan bulu, B1 panjang bulu 0 cm, B2 panjang bulu 2 cm, dan B3 panjang bulu 4 cm. Parameter penelitian, parameter yang diukur yaitu tingkat stres dari heat stress yang diukur berupa denyut nadi, frekuensi bernafas, serta suhu rektal dan denyut nadi. Sudah tadi denyut nadi. Analisis data yang digunakan berupa data kuantitatif yaitu dimulai dari analisis menggunakan ANOVA, dan apabila terbukti berpengaruh nyata akan dilanjutkan dengan uji jarak berganda atau DINCAC. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan dimana untuk suhu tubuh diperoleh data sebagai berikut. Ini diperoleh data ini. Kemudian kita hitung totalnya, juga rataan. Maksudnya ini total perlakuan. Nah, diketahui R atau misalnya ada 3, data A ada 3, pelakuan B juga ada 3. Selanjutnya kita akan menghitung DB total.
DB total itu didapat dari rumus R kali A kali B kurangi 1, sehingga diperoleh hasil 26. Selanjutnya DB perlakuan diperoleh dari rumus A kali B min 1. DB varian A juga diperoleh dari rumus A min 1. DB varian B dari rumus B min 1. DB A kali B dari rumus A min 1 dikali B min 1. Selanjutnya untuk DB galat, data diperoleh rumus hasil diperoleh dari rumus DB galat, bisa diperoleh dari DB total kurangi DB perlakuan, DB varian A, DB varian B dikurangi DB A kali B sehingga diperoleh angka 18. Selanjutnya menghitung FK. FK menggunakan rumus G kuadrat min N, dimana G kuadrat merupakan total dari perlakuan ini, dari ini juga. Ini dikuadratkan dibagi N yaitu 27 pada keseluruhan ini. Selanjutnya JKX. JKX menggunakan rumus sigma XI kuadrat dikurangi FK sigma XI kuadrat diperoleh dari data ini, dikuadratkan lalu dikuadratkan satu-satu, kemudian dijumlah dikurangi FK sehingga muncul angka 30,34167. Selanjutnya yaitu JKT. JKT diperoleh menggunakan rumus sigma TI kuadrat min FK. Sigma TI ini dimana data ini yang berasal dari total perlakuan dikuadratkan satu-satu, kemudian dijumlahkan dikurangi FK ketemu 27,771 2667. Kemudian JKB diperoleh menggunakan rumus sigma B kuadrat per T min FK. Ini sigma ini kuadratkan per T min FK sehingga diperoleh hasil 5,8932267. Kemudian jika A yaitu dari sigma A kuadrat berarti min FK, mana A kuadratnya sigma A kuadrat diperoleh dari sini di per T, kemudian di min FK. Kemudian jika AB itu diperoleh menggunakan rumus jika AB sigma TI kuadrat min per T min FK, atau juga bisa menggunakan rumus JKT min JKB min JKA sehingga diperoleh hasil 13,5627111. Kemudian untuk mencari JKG kita menggunakan rumus JKX min JKT sehingga diperoleh 2,5704. Untuk mencari KTP menggunakan rumus JKT min DB perlakuan. Min DB perlakuan 8 atau rumusnya A kali B min 1 8 sehingga diperoleh 3,47 dan seterusnya. Selanjutnya untuk mencari KTA rumusnya yaitu JKA per DWA. JKA per DBA. Selanjutnya KTB, rumus JKB per DBB. Oke, kita lanjut ke perhitungan KTHB. KTHB itu diperoleh dari rumus JKAB per DBAB. JKAB per DBAB itu 4 oleh angka 3,390678. Selanjutnya KT galat itu diperoleh menggunakan rumus JKG per DPG atau JK galat per DW galat. Ini 2,5706 per 18 diperoleh 01428. Selanjutnya yaitu untuk menghitung FT
menggunakan rumus KTP per Kattegalat diperoleh 24,30958. Untuk FA rumusnya yaitu KTA per Kattegalat diperoleh 9,11516. Untuk FB rumusnya yaitu KTB per Kattegalat. Nah, diperoleh 20,63469. Untuk FAB rumusnya yaitu KTAB per Kattegalat. Nah, diperoleh 23,74424. Masih merekam ternyata. Nah, setelah semua data telah diperoleh menggunakan rumus-rumus, selanjutnya data itu disajikan dalam tabel ANOVA berikut. DP perlakuan dimasukkan yaitu 8, 8, varian A2, 2 dan seterusnya. Nah, ini diketahui bahwa F hitung itu lebih besar dari F tabel, sehingga berakibat adanya signifikasi F hitung terhadap F tabel pada taraf signifikan 1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari frekuensi dari suhu tubuh itu dapat pengaruh interaksi antara sistem dengan penyusuran bulu. Minimal ada satu pengaruh sistem pengolahan terhadap suhu tubuh domba ekor gemuk. Minimal ada satu pengaruh penyuburan bulu terhadap suhu tubuh domba ekor gemuk. Perhitungan denyut nadi diperoleh data seperti ini. Nah, untuk perhitungan DB total, DB perlakuan, DB varian sampai FAB itu rumusnya sama dengan yang perhitungan suhu tubuh. Kemudian sama persis, hanya beda data saja. Nah, setelah semuanya terhitung, kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Kita masukkan. Nah, di sini diketahui bahwa F hitung pada 8A kali B itu lebih kecil daripada F tabel, sehingga terjadi non signifikansi data. Dengan yang ini bisa kita beri tanda bintang ketiganya karena hitung lebih besar dari F tabel, sehingga signifikan. Jadi F hitung signifikan terhadap F tabel. Selanjutnya untuk perhitungan frekuensi nafas sama, hanya ini datanya berbeda, diperoleh data sebagai berikut. Nah, data ini untuk perhitungannya DP total sampai FAB sama seperti perhitungan pada suhu tubuh dan denyut nadi. Nah, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Data ini kemudian dimasukkan ke F tabel lagi. Ini masukkan. Nah, diketahui bahwa ada perlakuan dan hitung pada ND, F hitung itu lebih besar daripada tabel, sehingga itu signifikan. Kita bisa beri tanda bintang 2 buat tabel ini. Dan pada varian A diketahui bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga non signifikasi. Saya kasih tanda NS juga, sehingga didapat kesimpulan dari denyut nadi yaitu tidak dapat pengaruh interaksi antara sistem pembelaan dengan pembelaan bulu. Minimal ada satu pengaruh sistem pembelaan terhadap frekuensi denyut nadi dalam domba ekor gemuk, dan minimal ada satu pengaruh penyuburan bulu terhadap frekuensi denyut nadi domba ekor gemuk. Ada frekuensi nafas dapat disimpulkan seperti ini. Bila terjadi signifikasi data ini pada suhu, dilakukanlah uji Gundan. Nah, data yang tadi kita masukkan, perhitungan yang di depan. Langkah pertama kita urutkan hasil perlakuan dari yang terbesar ke yang terkecil, sehingga diperoleh urutan seperti ini: 1, 2, 3, 9. Selanjutnya menghitung SD,
Itu dari S oleh K3 lat per R diperoleh angka 20,21602. Selanjutnya langkah ketiga yaitu mencari nilai RP. Nah, dari sini kita menggunakan nilai RP dengan galat 18 pada taraf 5%. Nah, angka ini kita peroleh dari tabel Duncan pada RP 5%. Untuk mencari RP besar, ini angka ini kita kalikan 2,971 kali SD sehingga diperoleh data 0,641. Terus untuk yang tiga ini juga sama sampai 10 sehingga diperoleh data seperti ini. Selanjutnya kita sajikan datanya pada tabel. Data ini diperoleh dari pengurangan, dari ini kurang ini 0, ini kurangi ini dan seterusnya. Pada yang ini, hasil ini diketahui bahwa terjadi tidak nyata. Dengan warna ini tidak ada perbedaan. Untuk uji Duncan yang kedua sama caranya seperti tadi langkah 1, yaitu diurutkan angka 2 juga sehingga diperoleh data seperti ini. Untuk RP besar diperoleh ini, dan pada yang ini bisa dilihat ada seperti ini. Dan untuk uji Duncan 3 pada frekuensi nafas sama perlakuannya, perhitungannya kita sajikan hasilnya pada sini. Diperoleh data seperti ini. Jadi kesimpulannya ini pada uji Duncan dan ini kesimpulan pada uji Duncan suhu tubuh. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.